La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bar Mubarok. Malam ini kami akan berziarah ke makam pendiri Tlatah Tegal. Mendengar namanya saja pasti sudah tidak asing lagi bagi sedulur-sedulur semua, terutama di kota dan Kabupaten Tegal. Ya, kami akan berziarah ke makam Ki Gede Sebayu yang beralamatkan di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, sekitar 100 meter dari bendungan atau jembatan gantung Danawari. Simak terus videonya ya lur, serta ajak lalen, subscribe, aktifkan tombol lonceng, tagben oleh notifikasi seputar ziarah Wali Tegal. Terus like, taruh komen, dukung terus channel Kie supaya bisa berkembang. Panjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Panjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sedikit kisah tentang Ki Gede Sebayu. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu keturunan darah bangsawan dari Batoro Katong atau Syekh Sekar Delima, Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje Adipati Purbalingga. Sejak kecil, Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuwitakan di Keraton Pajang, yaitu Kasultanan Adiwijaya. Sebagai prajurit tamtama, Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Aryo Pangiri berkuasa menggantikan Kasultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju Desa Sedayu. Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak, yaitu Raden Ayu Raragyanti Subla Leksana menikah dengan Ki Jaduk atau Pangeran Purbaya, dan Raden Mas Hanggawana. Kotokohan Ki Gede Sebayu mulai tampak ketika terjadi perang antara Kerajaan Pajang dan Jipang. Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Aryo Pangiri. Ketika itu, Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas, dan akhirnya Aryo Pangiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran sekitar tahun 1587 Masehi, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di Desa Taji atau wilayah Bagelan, disambut oleh Demuang Ki Gede Karanglo. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas, Kadipaten Purbalingga untuk berziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu, dan akhirnya sampai di Desa Pelawangan. Kemudian menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di Kaligung, Padepokan Ki Gede Wonokusumo. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud babat alas membangun masyarakat Tlatah Tegal disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo. Kemajuan di Tlatah Tegal didengar sampai ke Panembahan Senopati yang kemudian mengutus mantri Manca Praja untuk menganugerahkan pangkat dan kedudukan kepada Ki Gede Sebayu.
Akhirnya tahun 1601 Masehi, Ki Gede Sebayu diangkat sebagai juru demang Tlatah Tegal. Sejak saat itu, Tlatah Tegal berjalan sistem pemerintahan. Ki Gede Sebayu dimakamkan di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, sekitar 100 meter utara dari lokasi bendungan dan jembatan gantung Danawari. Komplek makam ini dikelilingi tembok putih yang cukup luas, sedangkan makamnya sendiri berada di tengah-tengah komplek bangunan tersebut. Makamnya dibuat dengan model atap joglo dan dikelilingi tembok kaca dengan ditutupi dengan tirai putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.